Ini pertukangan, bukan perkantoran. Iya. Paham kamu, ha? Kalau tidak paham, kamu mandi sama pasir. Itu semua gara-gara kamu, dasar wanita yang udah menghancurkan semua kebahagiaan keluarga aku. Membawa sial aja kamu taunya. Mbak, saya nggak pernah ada niatan untuk menghancurkan keluarga Mbak. Aku tahu kalau kepala kamu ke kanan ke kiri. Kenapa, Pak? Tandanya enak. Padahal masih pagi. Kenapa udah kayak gini ya keringet aku? Jangan-jangan ini nanti sore nih hujan kali. Tapi jam-jam segini panas udah kayak gini, wajar nggak sih? Aduh, tanda-tandanya bakalan hujan deras nih kayaknya nih. Tapi nggak apa-apa deh, biar jemuran aku cepet kering. Dari kemarin padahal belum kering-kering. Kalau nyuci tiap hari kayak gini kan nanti cucian aku jadi bau apak semua. Semoga aja hari ini nggak hujan ya Allah. Kalau hujan pasti besok lagi yang mau dijemur lagi. Ini Bu. Iya Pak. Tapi Bapak taruh mana, Bu? Oh, ada di atas lemari Pak. Ada Pak. Ntar. Ada. Kemarin Ibu nyimpennya di atas lemari, soalnya biar kelihatan kan Pak. Iya, Bu. Keringetan, Bu? Iya Pak, ini masih pagi loh, padahal kenapa udah keringetan kayak gini Bu ya? Namanya cuaca, Bu, berubah-ubah, Bu. Bapak udah mandi? Udah. Tapi kok keringetan sih Pak? Mandi keringet, Bu. Loh, nggak mandi air? Udah tadi pagi, Bu. Waktu sholat subuh tadi langsung mandi. Terus nggak tahu nih keringetan. Iya nih Pak, hari ini kenapa cuacanya kayak gini ya? Oh iya, Bu. Takutnya, kenapa? Uang belanja masih ada, Bu? Nggak ada Pak. Beras? Nggak ada juga Pak. Habis Pak. Iya, tapi Ibu mau makan apa nanti? Ibu kemarin tuh ngeliat tetangga itu bawa nasi kotak Pak. Ibu kan udah lama tuh nggak makan nasi kotak. Nasi kotak seperti yang Bapak makan di tempat kerja? Iya Pak. Soalnya Ibu itu kemarin ngeliat tetangga kita itu makan nasi kotak itu enak banget Pak. Lagian Ibu udah lama nggak makan nasi kotak. Kalau ada sih Pak, kalau nggak ada juga nggak apa-apa, Ibu nggak maksa. Nanti Bapak bawain, Bu, dari tempat kerja. Bapak serius? Iya. Dan nanti juga Bapak baru turun gajiannya. Wah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak berarti hari ini gajian, Ibu besok belanja ya Pak ya? Iya, Bu. Ibu besok mau masak daging, udah lama kita nggak makan daging. Iya. Ya? Tapi jangan boros-boros, disimpan. Iya Pak. Palingan Ibu cuma belanja dagingnya sedikit. Yang penting kita itu bisa makan daging satu hari aja. Makasih ya, Bu. Ibu sudah pengertian jadi istri. Walau Bapak ini serba kekurangan, tapi Ibu
masih mengerti kondisi Bapak seperti ini. Pak, Ibu kan istri Bapak. Sudah seharusnya dan sudah kewajiban Ibu untuk mengerti suami Ibu. Lagian keadaan kita kan kayak gini, Ibu juga sadar diri. Keadaan hidup jauh dari kata mewah. Jadi kita harus bisa menerimanya. Yang penting kita kan bisa bersyukur, Pak. Iya, Bu. Ya, semoga Bapak ada rezeki yang lain yang bisa kita usaha. Amin. Ibu selalu doain Bapak kok. Bu, Ibu mau buka warung? Nanti gaji Bapak buat modal, Bu. Modal usaha buka warung. Warung ya, Pak? Ya, Ibu mau? Boleh, boleh. Daripada Ibu nganggur kan di rumah nggak ngapa-ngapain, Pak. Mendingan Ibu buka warung. Jaga rumah sambil jaga warung. Nah, itu yang Bapak maksud, Bu. Daripada Ibu bengong di rumah nungguin Bapak kerja. Iya. Jadi kan nanti Bapak kerja, Ibu di rumah juga bisa dapat penghasilan. Iya, di sekitaran sini kan banyak anak-anak kecil tuh. Iya. Pasti banyak yang mau beli cemilan, permen. Apalagi kalau sore kan di depan situ kan anak-anak pada ngaji, Pak. Nah, itu Bu yang Bapak maksud. Siapa tahu dengan dari awal usaha kecil-kecilan ini bisa menjadi usaha yang besar, bisa menjadi toko yang besar. Amin. Kayak toko-toko swalayan itu, Bu. Amin. Semua akan kita usahakan dari bawah dulu, dari nol. Iya, Nggak apa-apa Bu. kecil-kecilan. Ya udah jam berapa ini ya, Bu? Nggak tahu, Pak. Waduh. Kita kan nggak punya jam. Bapak kesiangan mungkin nih. Ya udah, Bapak Nanti, cepetan berangkat aja. Iya udah, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu. Berangkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, hati-hati, Pak. Iya, Bu. Aduh, keasikan ngobrol Bapak jadi kesiangan deh kerjanya. Semoga aja nggak terlambat deh. Kayaknya aku juga bakalan ada kegiatan baru. Nanti sore kan Bapak gajian. Mungkin minggu depan aku udah bisa buka warung kecil-kecilan. Aku siapin dulu tempatnya. Mau aku taruh di mana ya? Di sana kali. Berarti itu nanti kursinya aku pindah kemana ya sama Bapak ya? Atau aku taruh di sini aja jualannya? Tapi lebih bagus di sana sih, kan nanti anak-anak dari sana langsung ke sini, nggak usah ke sini dulu. Iya, fix di sini sih. Kursinya berarti nanti dipindah ke sana, terus berarti itu nanti tinggal diputer ke sini. Ya udah deh, tunggu Bapak aja deh, kalau aku nggak bakalan kuat sendirian. Terus itu nanti tinggal kita putar ke sini. Udah, masalah tempat nanti biar Bapak aja yang ngatur. Aku mau nyiapin alat-alat buat aku jualan. Aku masih punya alat-alat apa aja ya? Ada termos, ada panci, apa lagi ya? Aduh, aku hampir kesiangan nih. Semoga aja Pak Mandor masih belum datang. Aduh, yang lain udah pada kerja. Aduh, mereka udah kerja. Semoga aja mereka itu nggak akan ngadu ya sama ke Pak Mandor. Kalau ngadu, udahlah, aku pasti akan dimarahin nih. Bismillah aja lah. Yang penting aku yakin aku di sini kesini mau niat kerja. Mana teman kamu yang satunya itu? Pak, maaf Pak, saya terlambat Pak. Ini nih, Fer, jangan keseringan. Aku itu nggak enak. Maaf Pak, saya tidak akan mengulangi lagi Pak. Kamu itu omongannya mulai dari kemarin seperti itu. Masa kepala tukang bantuin ke net seperti ini? Iya Pak, mungkin saya kecapean kemarin Pak, soalnya ambil lembur. Fer, denger ya, kita itu ambil borongan. Kita itu mempunyai waktu 1 tahun, harus selesai. Iya Pak, baik. Kalau kamu terus-terusan telat seperti ini, mending kamu cari kerja yang lain aja. Jangan Pak, saya butuh pekerjaan ini Pak, buat nafkahin keluarga saya Pak. Saya mohon Pak, jangan pecat saya Pak. Saya itu tidak bisa memecat kamu. Saya itu cuma memberi saran kepada kamu. Kalau kamu terus-terusan telat seperti ini, mending kamu pindah kerja. Aku itu tidak mau ditegur sama Pak Mandor. Iya Pak, saya cuma 1 kali ini kok Pak. Lain kali saya nggak akan telat lagi Pak. Malahan insya Allah saya akan lebih pagi lagi Pak datangnya. Ya udah deh,
Iya Pak. Kamu selesaikan ini semua. Siap, Ya. Pak. Nih, helm kamu. Ya, makasih, Pak. Ayo Fer. Iya, ya. Itu masih mau menyelesaikan yang di atas tuh. Oh, iya, Pak. Kalau butuh apa-apa tinggal panggil aja, Pak. Nanti saya gerek, Pak. Ya, udah kerjain betul. Iya, Pak. Ayo. Iya, ya. Aduh. Kamu sih datangnya kesiangan. Ya, maaf. Maaf. Badan aku remuk. Jadi kesiangan deh. Kesiangan deh. Pagi-pagi aku yang dimarahin. Pagi-pagi aku yang harus. Nah, kerja seperti inilah, itulah. Gak ada kamu sih. Iya. Ini sudah 70% hampir selesai. Aku harus cepat menyelesaikan ini semua. Hoi, Iya, Pak. bikinin pasir kering. Baik, Pak. Cepat. Oh, iya, Pak. Ini semuanya. Tenggerekannya, Pak. Aduh. Kenapa, Di? Enggak, Pak. Jangan lemah jadi seorang cowok. Iya. Karena kamu kalau lemah, kamu bakalan dibikin mainan sama cewek. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Cepat. Ya. Ayo, Fer, cepetan. Oh, iya, ya. Ayo buruan. Udah, cukup. Apa lagi, Pak? Air. Air. Cepetan, kalian kerja itu lama banget sih. Bentar, Pak. Masih ngambil. Ya, Fer. Awas, hati-hati air. Nanti basah kita di bawah. Ya. Apa Udah lagi, cukup. Pak? Udah, lanjut dulu. Ya, ayo. Udah 80%. Namun uang ini harus secepatnya masuk ke dalam rekening. Kalau tidak, aku yang rugi dong. Membayar kuli-kuli bangunan serta kepala bangunan. Kepala tukang sekarang kalau dilihat tambah berisi. Dulunya kurus. Itu mungkin makan uang yang tidak barokah. Aku harus ambil sendiri. Astagfirullahaladzim, Pak. Maaf, Di. Kelewat. Kuplingnya ini sangat berbahaya. Oh ya, kemana kamu kerja sendiri? Lagi ada di dalam itu, Pak. Ngapain? Gak tahu, Pak. Kurang ajar. Harus kerja di luar, biar sama-sama panas. Iya, Pak. Katanya kamu telat, hah? Kata siapa, Pak? Katanya kepala tukang. Barusan nelpon. Maaf, Pak. Saya kesiangan akibat lembur kemarin. Kalau begitu, kamu berhenti aja ya. Di sini itu, semua itu harus selesai dalam jangka 3 bulan. Kan sudah setahun, masa belum selesai-selesai? Sisa kalian hanya 3 bulan. Apa kalian sanggup? Kalau kamu tidak sanggup, mending kamu pergi aja. Bayarannya aku kasih terhadap orang lain. Kan iya, supaya kalian itu tidak capek-capek kerja. Hanya gara-gara satu orang ini, ulat ini. Kenapa, Pak? Ini telat katanya kamu tadi. Ya betul, Pak. Dia memang telat, Pak. Tapi dia itu rajin, Pak. Kerjanya itu kuat, Pak. Kamu jangan mengatur saya. Kalau orang rajin itu gak mungkin telat. Orang rajin pasti datangnya itu tidak telat. Maaf, Pak. Saya kali ini aja yang telat, Pak. Kemarin-kemarinnya saya nggak pernah telat kok, Pak. Gitu Dan ya? lain waktu saya nggak akan telat lagi, Pak. Kamu enak minta maaf terhadap aku ya? Aku juga kerja.
Kalau tukang-tukang seperti kalian itu tidak beres, siapa yang disalahkan? Pasti mandornya. Asalkan kamu tahu, Ferry, ini pertukangan, bukan perkantoran. Iya. Paham kamu, ha? Kalau tidak paham, kamu mandi sama pasir. Pak. Apa? Kamu mau bela dia? Bukan, Pak. Lagian proyek kita ini sudah hampir 80% sudah hampir selesai, Pak. 3 bulan lagi kita udah selesai, Pak. Udah. Jangan marah-marah sama kuli, Pak. Diam. Aku sebagai mandor di sini hanya menjalankan tugas apa yang saya kerjakan. Iya. Paham kamu, Di? Paham, Pak. Apalagi kepala tukang seperti kamu, Romi. Iya, Pak. Kamu harus mendidik tukang-tukang yang lain. Paham? Iya, Pak. Kerja. Iya, Pak. Ini kan Ingat. dari tadi saya kerja, Pak. Saya tidak menerima alasan minta maaf dari kalian. Buat apa maaf? Kayak tidak? Hah? Merugikan terhadap saya? Iya. Ayo kerja. Ayo kerja semua. Kerja semua. Iya, kerja. iya. Kerja, Pak. Kerjaan saya di atas sudah selesai, Pak. Udah selesai? Sudah, Pak. Kalau kamu sudah selesai kerjanya, pulang. Pulang, Pak. Pulang. Boleh pulang, Pak? Pulang. Mau pulang duluan, Pak? Udah, terserah kamu. Kalau kamu pengen mendapatkan uang, nginep di sini. Kalau kamu pengen pulang, silakan. Pengen tidur sama keluarganya, silakan. Bukan, Pak. Kulinya kurang, Pak. Kurang, aku sudah meluangkan banyak uang. Apa hasilnya? Hah? Minum kopi di belakang. Ketika tidak ada mandor, istirahat, tidur enak-enakan, sendelan. Aku potong gaji kamu ya, kalau kamu tetap seperti ini ya. Maafin mereka, Pak. Sini semua, sini deh. Iya, Pak. Maksud kalian apa? Hah? Kalian membuang pasir ke hadapan saya? Kalian pikir saya itu adukan semen, Ecoran, ya? Pak, Apa? Diem! kita memang buang batu-batu itu hasil ayakan ke sana, Pak. Bener, Pak. Melihat situasi dan kondisi. Di sini ada siapa? Bukan ada orang tuamu. Kalau orang tuamu dilempar pasir, itu pantas. Pak, Saya itu atasan kamu, diem. Kalau tidak terima atas ucapan saya terhadap kamu, silahkan pergi. Ya, Pak. Saya memang kuli bangunan di sini, Pak. Kami juga hanya kuli bangunan, Pak. Kami hanya bekerja terhadap Bapak. Tapi jangan bawa-bawa nama orang tua, Pak. Bener, orang tua nggak tahu apa-apa di rumah, Pak. Mereka nggak tahu apa-apa, mereka nggak salah. Jangan bilang orang tuamu tidak tahu apa-apa. Kalian dibesarkan oleh orang tua kalian untuk bekerja yang benar. Bukan leha-leha AWW seperti ini. Iya, Pak. Tapi Udah diem, kerja. Banyak komplain. Kalau minta bayaran kedepankan, kerjanya gak benar. Ya, Pak. Emangnya kalian itu buat kesalahan apa sih? Pak, saya memang salah, Pak, karena saya terlambat. Ini permasalahannya dari Bapak ngadu sama Pak Mandor. Bener, Pak. Jadi diperpanjang sama Pak Mandor. Tahu sendiri Pak Mandor kayak gitu orangnya, Pak. Bener, lagian Oh. salah bapak sih. Ngapain ngadu kita kepada Pak Mandor? Padahal kita baik-baik aja ya. Kalau gitu, kalau saya disuruh lembur lagi sama Bapak Romi, kita nggak akan lembur, Pak. Capek. Jangan gitu dong. Seolah-olah salahnya itu ada di saya nih. Karena emang iya, Pak. Betul kan, Di? Bener. Sebetulnya itu saya itu tidak mau bilang. Cuman Pak Vero tadi nelpon. Kuli tinggal berapa? Tinggal 1, Pak. Satunya yang mana? Masih belum datang, Pak. Yang lain nggak dianggap, Pak. Yang ada di dalam, di atas, Pak. Apa perlu kita berdua laporin Pak Romi kepada Pak Kepala Mandor? Pak Romi dari tadi pagi kan minum kopi. Ya udah, nggak masalah kalau kamu laporan. Nanti kalian berdua ini bakalan kena juga. Di, yuk kita kumpulin teman-teman yang lain, kita laporin. Bener. Pak Romi nggak bener sendiri. Udah kerja. Waktu kita itu cuma tinggal 3 bulan. Ini rumah harus selesai. Dengar, Dengar, Pak. Ya, tapi harus pengertian lah, Pak, sama Kenet sama kayak kita, Pak. Bapak cuma kayak gini, masang bata. Kalau kita mah banting tulang, Pak. Bener. Sampai ngos-ngosan. Adi, angkatin tuh. Makanya kalau kalian pengen enak, jadi kepala tukang dong. Kamu di situ. Iya. Helm aku itu.
Dah, ayak juga nih. Mentang-mentang jadi kepala tukang di sini, dia seenaknya. Ya, Bener. Ya itu cuma nolongin aku itu cuma sebentar. Gak Iya. sampai 2 menit. mentang-mentang jadi kepala tukang. Laporan inilah, yang lain itu salah, yang itu salah, benernya sendiri. Kalau di laporan balik, Coba dia sendirian jadi tukang. Udah loyo nih kayak gini. Menurut informasi katanya kakak aku tuh tinggal di sini. Aduh, masa iya sih bisa bertahan hidup secara kan ya? Ini bukan level dari keluarga aku untuk tinggal di sini. Tapi di saat sempit kecil kayak gini, apa sih keuntungan tinggal di sini? Lebih baik kan tinggal di kota, luas, enak, nyaman. Kalau kayak gini sempit, aku pasti yakin nih kakak aku tuh nggak bahagia tinggal di sini. Pasti kakak aku tuh cuma pura-pura bahagia untuk bertahan hidup tinggal di sini. Pokoknya aku harus selamatin nama baik keluarga aku. Aku nggak mau ya keluarga aku tuh namanya tercoreng cuma gara-gara kakak aku ini yang pikirannya udah konslet, udah nggak bisa mikirin secara jernih. Aku harus kasih pelajaran tuh sama istrinya, supaya istrinya tuh nggak main-main, supaya dia itu nggak bahagia di atas penderitaan orang. Tinggal di pedesaan sempit kayak gini, berkumpul dengan kerumunan orang yang nggak jelas juga. Ferry, Ya, bentar lagi kita bayaran. gajian. Nih, sarapan dulu. Makan di. Nih, Nih, nih. Uang gajian aku mau dibayarin ke arisan. arisan. Arisan ibu aku. Kalian itu jangan ngomongin gajian dulu. Gajian itu masih nanti sore tuh. Tahu kan? Tahu sendiri kan sama Pak Vero? Semua gara-gara Bapak Romi. Bayaran ditunda. Kan masih ntar lagi deh, Pak. Kan ntar lagi udah gajian, Pak. Tuh, lihat tuh. Kita itu harus bersyukur. Pagi-pagi kita udah dikasih makan seperti ini. Makanya kalian berdua itu kalau kerja itu yang giat, jangan males-malesan. Apalagi kamu, jangan sampai telat lagi. Bapak yang sering kesantaian, Pak. Kita udah banting tulang, nyungsep-nyungsep. Lihat tangan kita sampai kaki kita melepuh gara-gara kapur sama semen. Fer, kalau di bawah itu satset, di atas itu juga ikut satset. Ya, Pak. Bapak itu sebagai tukang harus ngertiin lah, Pak. Kerja kenet kayak kita ini, Pak. Bener Pak, biasanya yang di atas kalau gak ada kerjaan bantuin di bawah, bukan malah ngopi Pak. Iya. Kalau tukang memang gitu. Kalau sudah profesinya tukang, seenaknya barang ini ambilin, barang ini ambilin. Kenapa nggak disiapin terlebih dahulu sebelum naik? Bener itu, kayak aku tadi itu. Kalau di bawah itu bukan urusan aku. Mau kamu? Tuh, Di. ngecor di atas. Bisa kamu? Gini di, ambilin bambu. Bambu yang mana, Pak? Ini bambu, ini bambu. Biasanya kayak gitu kalau tukang seenaknya aja sama kenet. Bener. Tapi masa aku seperti itu kan enggak. Iya. Udah makan. Coba lihat. Lauk kamu apaan? Saya nggak mau makan, Pak. Ya coba aku lihat. Siapa tahu ikannya beda. Kalau dibuka, Pak, nanti nasinya yang hangat jadi dingin, Pak. Saya ingin nasi ini, nasi kotak ini buat istri saya, Pak. Nanti sore kalian itu udah gajian. Istri saya pernah bilang ingin nasi kotak di tempat kerja saya, Pak. Jadi saya nggak apa-apa kok nggak makan. Tapi ini buat istri saya. Pengen kayak orang hamil aja. Ya, siapa tahu istri saya udah hamil, Pak. Amin. Amin. Terima kasih. Semoga anaknya laki-laki ya. Amin. Biar kayak aku, ganteng. Enggak. Tapi kalau seandainya anak kamu laki-laki, jangan sampai jadi kuli bangunan juga. Iya, Pak.
Saya inginnya anak saya itu berpendidikan tinggi, tidak akan menjadi kuli bangunan, tapi menjadi insinyur. Kerja di kantoran yang ber-AC, gak seperti bapaknya yang kerja kuli bangunan. Kesana kesini dimarahin, diomelin sama kepala tukang. Kepala tukang yang seenaknya, semena-mena. Bener. Ya, cuma kumis panjang. Giliran ditantang kita berdua diem. Iya, betul. Gitu mah. Kalau tukang seenaknya sama kenet. Kalian berdua seolah-olah aku jahat banget ya. Jahat memang, Pak, jahat. Kalau aku jahat, aku itu nggak bakalan bawain nasi kotak untuk kalian berdua. Nah, ini memang jatah kita, Pak. Tuh, itu ciri-ciri orang yang nggak punya pemikiran. Pak, nasi kotak ini memang jatah kita, Pak. Kalau Bapak ambil nasi kotak kita, namanya Bapak itu korupsi makanan. Ya udah korupsi aja, kenapa? Ya udah kita pergi. Bapak itu kerja sendiri. Emang enak jadi kenet, jadi tukang sekalian. Hah. Bisa-bisa pingsan bapak. Kalian harus tahu, aku itu apa-apa kerja sendiri, ngangkut pintu aku sendiri, gak minta bantuan sama siapa aja. Wah, Nih, kita kuat. kita dihilangin di dulu. Bener. Pintu. Padahal Hampir dia, roboh pintunya. padahal dia cuma nyemangatin doang. Sana, angkut ke sana. Iya. Ya udah, aku tunggu di luar aja ya. Nunggu gajian aja. Kalian makan aja yang enak-enak. Udah Fer, makan aja Fer. Buat istri saya, Pak. Saya rela kelaparan, Pak. Saya rela nggak makan, Pak. Tapi asalkan istri saya senang, bisa makan. Tuh, ambil jatah Pak Vero. Boleh, Pak. Nanti Bapak ngadu lagi. Aku bosan, Pak. Bapak tukang ngadu. Saya bukan tukang ngadu Fer. Ya udah sini, Pak. Kalau dimarahin kamu ya. Udahlah, Pak. Pak Romi. Si Ferry itu seperti orang yang baru nikah. Kenapa? Masa dia rela gak makan demi istrinya? Padahal yang kerja tuh dia ya kan? Yang lapar dia. Itu namanya si Ferry sayang sama istri. Beda sama kamu. Kamu udah punya istri, punya anak, masih sering main di kopian tuh. Namanya juga laki-laki pak, pengen rasa yang baru. Siapa tahu kan ada rasa strawberry, vanilla itu kan beda pak. Ada mangu-mangunya ya? Bener. Udah makan. Iya pak. Keselak tau rasa kamu. Yang lain nggak dipanggil, Pak. Apa Fer? Kuli yang lain nggak dipanggil, Pak. Udah, mereka itu belakangan. Nanti biar aku yang gaji mereka. Ngapain mundar mandir dari tadi pak? Nungguin gajian kita. Kayak nungguin istrinya lagi mau ngeluarin anak. Bener. Romi, Ya Pak. ini gaji kamu dalam 2 minggu. Adi, Iya pak. ini gaji kamu dalam 2 minggu. Kamu itu tidak masuk 3 hari ya. Saya potong. Iya pak. Ini punya kamu, Fer. Kok rasanya punya saya tipis ya, Pak? Padahal saya sering lembur, Pak. Itu sudah sesuai dengan pekerjaan kamu. Meskipun kamu lembur, memang kalian nggak lembur. Kamu lembur kan? Lembur semua. Kamu lembur kan? Lembur pak. Kamu telat kan? Tapi saya nggak pernah izin nggak masuk, Pak. Saya sering lembur, tapi saya selalu masuk, Pak, setiap hari. Kan kamu itu kuli baru. Yang lain itu sudah lama kerja di sini. Pasti kalau baru gajinya nggak seberapa, bener nggak? Betul Pak. Loh, Pak, tapi saya sudah sekitar 7 bulan, Pak, di sini, Pak. Nggak sampai Fer. Nggak sampai, udahlah. Mudah-mudahan minggu depan kamu gajian lumayan besar. Udahlah, Pak, Pak Romi, saya mau berhenti aja, Pak, kalau nggak sampai, Pak. Tapi saya ngitung 7 bulan, Pak. 6 bulan Fer. Nah, Pak. bener. Katanya ini borongan 1 tahun, Pak. Aduh. Saya terhitung kurang 3 bulan lagi kan, Pak. Betul. Jadi saya 7 bulan di sini, Pak. Bener pak. Udahlah, kalau kamu itu bayaran komplain, kalau kerja itu maaf, Pak, telat, Pak. Saya cuma telat tadi pagi, Pak. Kamarnya saya nggak pernah telat, Pak. Udah gini aja, kamu pulang. Besok jangan telat, pasti bayaranmu itu besar. Pak. Tapi kasihan Pak, bonusnya kasih Pak.
Kamu mau mengatur saya? Saya cuma bekerja juga. Iya, Pak. Saya cuma mandor di sini. Kalau kalian pengen komplain yang pemilik rumah ini. Iya, ya udah Pak. Kalau memang seperti ini Pak, semoga berkah ya Pak. Ya, amin. Ya udah Pak, semoga berkah ya Pak. Gaji saya diambil. Ya, loh. Diambil siapa? Pasti diambil Bapak kan? Dijaga kalau ngomong. Aku cuma bekerja juga. Itu gaji kalian sudah dari atasan pemilik rumah ini. Saya cuma melalui perantara dari saya. Seharusnya kalian berterima kasih, malah diambil saya. Wah, memang manusia yang rakus kamu ya. Bukan rakus Pak, tapi harus banding dengan kerjanya Pak. Ya udah kalau gitu Pak, permisi. Ya udah. Kalian boleh pergi. Sekarang waktunya jam pulang. Kalau kalian pengen lembur aja. Enggak Pak, enggak mau lembur. Kita istirahat aja, Pak. Iya Pak. Ya, besok kerja lagi ya. Insya Allah Pak. Jangan bilang insya Allah. Itu hal yang tidak pasti. Harus pasti kalian kerja. Lumayan. Bisa ngambil 50. Kan cocok beli ayam. Memang gitu. Kerja nggak kerja, cuma melihat, cuma mantau, bayaran. Mantau bayaran. Nggak seperti kalian, makanya jadi orang jangan bodoh. Aduh. Mana sih rumahnya? Aku mulai tadi ya tanya sama orang, nggak tahu pakai bahasa Indonesia. Taunya ngomong pakai bahasa daerahnya di desa sendiri. Aku kan juga nggak ngerti. Emang dasar ya kalau orang di desa ini itu pada katro-katro semua. Nggak ngerti tuh kalau dia ngomongin bahasa Indonesia. Emangnya aku ini harus ngomong bahasa daerah mereka gitu? Nggak mau ya, aku seumur-umur. Nanti kalau aku punya jodoh, aku nggak mau jodoh aku tuh tinggal juga di desa kayak gini. Yang ada ya, aku juga bisa-bisa jadi ketularan mereka. Pokoknya aku harus dapetin sendiri tuh rumahnya kakak aku. Tapi gimana caranya coba? Ya ampun, kasih aku petunjuk dong. Tapi sih kalau kata mereka, kalau ditunjuk itu arahnya tuh ke daerah sini. Ya, aku harus cari di sekitaran daerah sini. Pasti juga ketemu kok. Benjek dia nanti. Ini udah rumah paling ujung dari arah yang mereka bilang sama aku. Jadi ini salah nggak bener, bener nggak salah, aku harus panggil orang yang ada di dalam. Pokoknya aku harus menguji keberanian aku sendiri. Ya. Putri, permisi. Apa bener ya ini rumahnya Putri? Iya, sebentar. Ada apa ya? Mari Mbak, silakan masuk. Jauh-jauh datang ke sini kenapa nggak ngabarin dulu? Mari masuk Mbak. Duduk. Jadi bener ini rumah kamu? Iya. Jadi bener ini rumah kamu? Iya Mbak. Ada apa ya Mbak? Aku jauh-jauh datang dari kota hanya untuk menemui kamu di sini. Tapi aku ini bukan untuk bertamu ketemu keluarga aku. Dan aku di sini ngomong. Aku di sini ngomong sebagai orang lain dan jangan pernah anggap aku ini keluarga kamu. Mbak Vina kan baru datang. Mbak Vina pasti capek kan habis perjalanan jauh. Alangkah lebih baiknya Mbak Vina duduk dulu biar saya bikinin minuman ya. Mari, Mbak, masuk dulu yuk. Put, sini deh, sini. Kamu belum puas ya bikin kakak aku tuh menderita dengan hidup sama kamu kayak gini? Kamu kurang bahagia ngelihat kakak aku yang udah mati-matian berjuang hanya untuk menafkahi kamu. Sampai dia tuh keluar rumah, ada di sini, di desa ini, tinggal sama kamu sampai sekarang kamu belum bikin kakak aku tuh bahagia. Mbak, sebelum menikah pun saya udah nanya sama Mas Ferry. Kalau memang Mas Ferry nggak mau, saya nggak maksa kok Mbak. Saya juga nggak maksa Mas Ferry sampai keluar rumah kayak gini Mbak. Ini semua kemauan Mas Ferry sendiri. Ini semua kemauan kamu, bukan kemauan kakak aku. Kalau bukan karena kamu datang di kehidupan kakak aku, keluarga aku tuh nggak bakalan hancur. Keluarga aku tuh pasti masih lengkap bahagia di kota. Itu semua gara-gara kamu, dasar wanita yang udah menghancurkan semua kebahagiaan keluarga aku. Membawa sial aja kamu taunya. Mbak, saya nggak pernah ada niatan untuk menghancurkan keluarga Mbak.
Saya tahu Mbak, saya ini orang nggak punya. Saya tahu saya jauh dari kata sempurna. Saya tahu saya ini nggak pantas buat Mas Ferry. Tapi Mas Ferry, Mbak, Mas Ferry yang berjuang, yang nunjukin ke saya kalau saya itu terbaik buat Mas Ferry. Saya udah mau mundur Mbak waktu itu, tapi Mas Ferry selalu meyakinkan saya kalau Mas Ferry itu maunya cuma saya. Jadi saya nggak bisa nolak Mas Ferry karena kita sama-sama sayang, Mbak. Cukup ya, cukup. Nggak usah pakai kata-kata sayang. Kalau kenyataannya kamu yang udah bikin sengsara kakak aku. Harusnya kamu itu sadar diri, Putri. Kamu dengan kehidupan kamu yang seperti ini, kamu tidak punya apa-apa. Kamu masih belum sebanding dengan kakak aku. Mbak, tapi kita hidup kayak gini ya bukan karena kemauan kita, Mbak. Tapi memang keadaannya kayak gini. Kalau memang Mas Ferry mungkin udah nggak tahan tinggal di sini juga, saya nggak maksa, Mbak. Saya selalu bilang sama Mas Ferry. Saya selalu bilang sama Mas Ferry kalau Mas Ferry harus ingat sama keluarganya yang di kota. Saya bukan memaksa Mas Ferry untuk selalu tinggal di sini kok, enggak, Mbak. Enggak. Picik semua pemikiran kamu itu ya. Kamu nikah sama kakak aku supaya kamu bikin anak, punya anak sama kakakku. Setelah itu, kamu pasti punya niatan buruk sama kakak aku. Pasti kakak aku mau dibuat mati sama kamu, supaya kamu bisa menguras kekayaan kakak aku yang ada di kota. Supaya kamu udah nggak bergelimang dengan kehidupan miskin kamu. Astagfirullahaladzim, Mbak. Saya nggak pernah punya pemikiran sekotor itu, Mbak. Saya menikah sama Mas Ferry itu benar-benar dari hati saya, nggak ada niatan apapun. Nggak ada niatan jelek sedikit pun di hati saya sama Mas Ferry, Mbak. Putri, kalau emang kamu udah nggak mau tinggal sama Mas Ferry, sama kakak aku, lebih baik kamu pergi sekarang jauh-jauh dari kehidupan kakakku. Saya nggak bisa ninggalin suami saya, Mbak. Devina, ngapain kamu di sini? Kakak itu mau sampai kapan sih hidup sama wanita ini? Wanita ini tuh pembawa sial di hidup kakak. Diem. Seharusnya kakak itu sadar. Vina, wanita ini adalah pilihan kakak. Kakak sudah menikah dengan dia, berarti kakak sudah memulai, berarti kakak harus mengakhiri. Tapi kakak akan bertanggung jawab sampai kita sudah tua. Ngerti? Kalau papa sama mama masih tidak merestui kita dan tidak suka terhadap Putri, nggak masalah. Kita bahagia kok hidup seperti ini. Aku bahagia. Cukup ya. Kamu tahu dari siapa alamat rumah kakak di sini? Dari orang-orang di sini yang semuanya pada aneh, nggak tahu ngomong apa, nggak tahu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Memangnya siapa yang menyuruh kamu ke sini? Hah? Lebih baik kamu pulang aja. Gak usah ganggu kehidupan kita berdua. Kita bahagia kok. Kak, dengerin aku ya. Aku kesini tuh atas kemauan aku sendiri. Nah, itu. Dan sekarang kemauan aku ingin kamu pergi dari sini. Aku nggak mau kamu menghina kakak ipar kamu sendiri. Seharusnya kamu menghormati dia sebagai kakak ipar kamu. Kak, cukup ya. Jangan bilang kakak ipar. Aku nggak mau punya kakak ipar yang wanitanya tuh pembawa sial kayak gini. Ya udah. Miskin dia, Kak. Kalau kamu tidak mau menganggap dia kakak ipar kamu, mulai sekarang kamu jangan anggap kakak ini adalah kakak kamu. Hah? Bisa-bisanya ya kakak ngomong kayak gitu gara-gara kakak ngebelain wanita ini. Dia ini bukan siapa-siapa di hidup kakak. Harusnya kakak itu sadar. Kakak itu cuma dijadikan alat supaya dia itu bisa merubah kehidupannya yang miskin jadi orang kaya. Cukup, Vin. Ralat ucapan kamu. Dia itu adalah istri kakak. Bukan siapa-siapa, bukan orang lain, tapi istri kakak. Seharusnya kamu menghormati dia sebagai kakak ipar kamu. Kalau kamu tidak mau menghormati dia, lebih baik kamu angkat kaki dari sini. Dan jangan anggap aku adalah keluarga. Pak. Papa mama sudah mengusir aku dan mereka tidak menganggapku sebagai seorang anak. Udah, aku memilih jalan aku sendiri. Aku sudah dewasa. Pak, Bapak nggak terlalu berlebihan kayak gini, Pak. Dia itu adik Bapak. Nggak apa-apa. Aku udah dewasa. Aku bisa menentuin jalan aku sendiri mau kemana. Dan aku punya hak untuk memilih. Bukan selalu diatur-atur seperti anak kecil. Bapak sabar dulu. Tapi nggak harus kayak gini caranya dong, Pak. Coba Vina diajak masuk dulu, diajak duduk dulu, kita ngomong baik-baik ya. Ibu, Bapak tahu semua karakter keluarga Bapak. Bapak tahu, termasuk si Vina. Aku tahu watak dia itu keras seperti Mama. Nggak ada
nggak ada gunanya untuk ngomong baik-baik sama dia. Percuma. Lebih baik dia suruh pergi dari sini. Oke, aku yang mau pergi dari sini. Dan kakak jangan pernah nyesel ya, karena kakak udah hidup bersama wanita yang mulutnya berbisa kayak dia. Hei, Vina, aku udah 2 tahun hidup sama dia. Selama ini aku nggak menyesal hidup bersama dia. Aku bahagia daripada hidup di rumah selalu penuh tekanan dan hak aku direnggut. Kamu juga akan seperti itu nanti. Kamu akan dijodohkan dengan orang yang tidak kamu cintai, dengan orang yang tidak sama sekali kamu kenal. Aduh, udah Kak, lebih baik aku hidup sama orang yang gak dikenal tapi dia itu kaya daripada aku hidup seperti kakak. Aku mau pergi dari sini, tapi inget ya Kak, inget kata-kata aku ini. Jangan pernah kakak kembali ke rumah sebelum kakak itu bisa kaya sama wanita yang udah mau ngambil harta kita. Hei Vina, dengerin aku ya. Sekalipun kita jadi orang kaya, aku tidak akan kembali sebelum permintaan maaf hak aku diambil. Gak ada maaf-maaf. Makan tuh kebahagiaan sama wanita ini. Vina, kamu jadi orang ngeselin banget sih. Pergi dari sini. Sana. Biarin daripada... Gak usah kembali lagi dan mencari aku. Aku emang gak mau mencari kakak kayak kakak. Gak pernah bikin aku bahagia. Mbak, mbak. Udah, biarin aja. Gak apa-apa, Bu. Lebih baik dia pergi dari sini. Ibu gak apa-apa kan? Vina ngomong apaan sama ibu? Bu. Bu. Jawab Bapak, Bu. Vina ngomong apa sama ibu? Pak, semua yang dibilang sama adik kamu itu benar, Pak. Ibu itu cuma bawa sial di kehidupan Bapak. Bapak yang dulunya hidup serba kecukupan sekarang harus hidup serba kekurangan seperti ini, Pak. Bapak harus kerja banting tulang dari pagi sampai sore, harus panas-panasan jadi kuli bangunan, Pak. Bu. Ibu nggak mau buat Bapak susah. Bu. Udahlah, Pak. Mending Bapak kembali aja ke keluarga Bapak. Bu. Semua yang dikatakan Vina itu benar, Pak. Jangan ngomong seperti itu lagi di hadapan Bapak. Bapak sudah memilih jalan Bapak sendiri untuk hidup bersama ibu. Apapun yang terjadi, kita lewati bersama, Bu. Bu, percaya sama Bapak. Mungkin sekarang kita diuji, tapi nanti kita akan mendapatkan kebahagiaan yang kita cari. Bersabar ya, Bu. Aku ingin ibu selalu semangat dan selalu berjuang. Iya, Pak. Itu baru namanya istri aku. Nih, Bapak sudah bawain ibu nasi kotak dari tempat kerja. Ibu udah lama nggak makan nasi kotak. Kita makan berdua yuk, Pak. Boleh. Ibu dulu makan. Bapak dulu dong. Ibu dulu. Enggak, Bapak dulu. Bapak kan udah makan di tempat kerja tadi. Enggak mau, yang Bapak dulu. Ibu dulu. Ya udah. Aku tahu kamu lapar. Aku tahu kalau kepala kamu ke kanan ke kiri. Kenapa, Pak? Tandanya enak. Pastikan semua tetap terjaga. Indah kisah yang sempat terhenti. Hei janda, kehadiranku kini ku bawakan segenggam cinta lebih nyata. Hei janda, masihkah bisa